Pemeliharaan merupakan faktor penting dalam budidaya tanaman kelapa sawit. Selain pemilihan bibit kelapa sawit dan teknologi panen, faktor lain yang mempengaruhi tingginya produktivitas kelapa sawit adalah pemeliharaan yang dilakukan. Pemeliharaan tanaman kelapa sawit dibagi menjadi dua. Pertama, pemeliharaan tanaman belum menghasilkan pada umur 0-36 bulan. Kedua, pemeliharaan pada tanaman menghasilkan. Menurut Fauci 2008, baik buruknya pemeliharaan pada saat tanaman menghasilkan tercermin dari produksi yang dihasilkan. Berdasarkan data terakhir Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian menyebutkan produktivitas kelapa sawit rakyat hanya 2 ton per hektar per tahun, jauh dibandingkan dengan perkebunan swasta yang berkisar 4-8 per hektar per tahun. Oleh karena latar belakang tersebut, kami tertarik dalam melakukan podcast kepada salah satu petani di Desa Simangambabat, Dolok, terkait bagaimana pemeliharaan yang dilakukan petani yang menyebabkan rendahnya produktivitas kelapa sawit yang dimiliki petani. Halo teman-teman semuanya, sekarang kami sudah berada di perkebunan kelapa sawit, di mana pada hari ini kami akan melakukan podcast ataupun diskusi dengan narasumber kami. Kami akan perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Ditya Melani Fauzia Batubara, Najwa Siregar dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini kami sudah berada di perkebunan kelapa sawit, tepatnya di Desa Simangambat Dolok, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara. Kami sudah bersama Bapak Jupri Harahap. Di sini kami akan melakukan diskusi. Diskusi yang pertama akan dibawakan rekan saya Ditya Melani. Baiklah, terima kasih rekan Wilda. Di sini saya akan melakukan diskusi dengan Bapak Jupri. Baik Pak, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa memiliki perkebunan kelapa sawit ini memang memerlukan perawatan, pengawasan, pemeliharaan yang tepat Pak, untuk mencapai produksi yang sesuai dengan target pasar ataupun target perusahaan Pak. Nah, jadi di sini kami ingin fokusnya itu ke pembahasan pemeliharaan kelapa sawit Pak. Dari mana untuk pemeliharaan kelapa sawit itu ada lagi berbagai metode atau teknik di dalamnya sesuai dengan SOP. Salah satunya itu diantaranya itu ada penjarangan, penyiangan, pemupukan dan pengendalian hama penyakit Pak. Jadi kami ingin berdiskusi dengan Bapak atau bertukar pikiran dengan Bapak bagaimana keempat pemeliharaan ini dilakukan di perkebunan ini. Jadi Pak, yang ingin saya tanyakan pertama itu mengenai penjarangannya Pak. Di mana penjarangan ini merupakan salah satu hal penting juga di pertanian di perkebunan kelapa sawit. Nah, apa Bapak juga melakukan penjarangan di perkebunan ini? Penjualan, misalnya Pak, ada tanaman itu yaitu bibitnya itu rusak di awal pertumbuhannya, jadi Bapak harus menghilangkan bibit tersebut gitu, iya, Pak. dimatikan. Ada contoh lagi sana. Kalau nanti kita gambar nanti ada nggak berbuah dia dimatikan, langsung dia apa lagi tanam lagi yang baru. Jadi Bapak juga melakukan penjarangan. Penjarangan ya. Jadi untuk usia Bapak melakukan penjarangan pada tanaman sawit itu, maksudnya usia tanaman sawitnya itu Pak? Tergantung. Kalau saya 8 tahun baru nampak dia yang nggak bagus lagi. Kalau lewat dari 8 tahun udah jelek itu. Sebelum 8 tahun dia harus dibuat ya tadi ganti. Untuk Pola tanamnya nih Pak, ini pola tanamnya itu bagaimana ya Bapak mengatur tata letaknya itu? Jaraknya gini, 8x9 apanya ukurannya? 8x9 meter. Lebar 8, panjang 9. Jadi pengaruh dari jarak tanam ini kalau menurut Bapak itu apa ya Pak? Kalau nggak ada apa matahari, dia kan harus dapat dia 5 mata dia, 5 mata, supaya dapat cahaya matahari ke tanah itu langsung dari pagi langsung ke situ, nggak ada lagi hambatan. Jadi dari penjelasan Bapak tadi saya sudah mengambil kesimpulan bahwa penjarangan itu juga merupakan hal penting Yang di paling perkebunan. yang perlu sekali tuh. Dimana mungkin kawan-kawan semuanya ada yang mungkin sudah lupa dengan apa itu penjarangan. Jadi penjarangan itu merupakan menghilangkan tanaman atau populasi tanaman untuk bisa memenuhi ruang tumbuh dari tanaman sawit. Misalnya di sini juga tanaman sawit contohnya kan, untuk mencegah terjadinya perebutan unsur hara ataupun cahaya kan Pak. Untuk pemeliharaan kedua nih Pak, itu saya ingin membahas mengenai penyiangan gulma. Nah,
di sini penyangan gulma yang Bapak lakukan itu seperti apa, Pak? Karena saya juga melihat bahwa banyak sekali tanaman-tanaman itu juga masalah utama itu juga di gulma, Pak. Bagaimana Pak Bapak mengatasi atau strateginya, Pak? Waktu dia apa kami dulu ada itu, kalau sudah di lapangan dia jarang kalau sawit. Cuma kalau di waktu di pembibitan dia harus di sida. Oh, dipakai herbisida, Pak. Tapi Jadi, Pak, waktu apa namanya? Kalau sudah ditanam dia sampai umur setengah tahun, kalau ada nampak ada apa namanya? gulmanya, Pak. Gulmanya harus dibikin sida. Jadi Bapak menggunakan cara kimia di sini, Iya. kan, Pak? Nah, jadi Pak, untuk yang masalah gulma di tanaman inang tadi, Pak, itu bagaimana ya Bapak mengatasinya? Kalau kita mengatasinya dengan sesuatunya, kalau masih dapat dia dijangkau dengan tangan, ambil dari pokoknya. Tapi kalau nggak sampai dia harus pakai rondap. Ini kayak gini lah yang di rondapnya. Ini. Ya, soalnya saya juga melihat tadi banyak. Sudah mati nih kan? Iya, Pak. Ini sudah di rondap kayak gini. Lalu kalau di masa pandemi kayak gini kan, Pak, itu mobilisasi sama aktivitas ini juga terbatas kan, Pak? Lalu untuk apa itu juga mempengaruhi dari pemeliharaan yang Bapak lakukan terus di penyangan gulma, Pak? Apa ada pembatasan waktu atau pengunduran, atau mungkin dilakukan cuma sekali setahun atau sebulan gitu, atau mungkin tidak dilakukan penyangan sama sekali gitu, Pak? Di masa pandemi ini kan juga sulit. Cuma kendala yang pandemi ini yang paling fatal untuk petani, pupuk. Kenaikannya hampir lebih dari 200%. Jadi kalau untuk penyangan gulmanya tidak ada masalah, Nggak Pak, masalah. Pak? Cuma pupuknya dari sepomanya 100 harganya 3.300 Jadi terjadi kenaikan harga. harga. Di situ kendala masyarakat. Baik, Pak, jadi di sini saya sudah berdiskusi dengan Bapak mengenai penyangan gulma, di mana di masa pandemi ini juga harus tetap aktif dalam melakukan pemeliharaan juga, kan, Pak? Ya, cuma lantaran harga naik sawit. Iya. Untuk mencegah penurunan produktivitas juga kan, Pak? Nah, jadi untuk penyangan gulma diskusinya sampai di sini, Pak. Jadi untuk diskusi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wilda Zahra. Pemeliharaan kelapa sawit yang ketiga itu ada pemupukan, di mana pemupukan merupakan salah satu tindakan perawatan tanaman yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman, kan, Pak. Selain dapat menambah ketersediaan unsur hara di dalam tanah, pemupukan juga dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Jadi, Pak, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jadi di sini kami ingin mengetahui apa saja pupuk yang Bapak aplikasikan pada tanaman kelapa sawit. Yang pertama urea, yang kedua ACL, yang ketiga TSP, yang keempat Kisrit, yang kelima borate. Nah, untuk dosisnya sendiri, Pak, dan kapan, Pak, aplikasian pupuk dilakukan? Bulan 3 dan bulan 9. Ya. Untuk dosisnya, Pak? Dosisnya per macam dia 1 kilo per macam. Kita 4 macam pupuk kita. KCL 1 kilo, urea 1 kilo, SP 1 kilo, Kisrit 1 kilo, borate 4 sendok makan per pokok dia. Jadi ini Bapak juga baru melakukan Baru pemupukan kan bulan 9 ini kan. Iya. Baru siap memupuk. Ada waktunya juga, kan, Pak? Biar jangan mencegah Nah, makanya kondisi buka hujan juga. bulan 9 awal hujan. Bulan 3 air hujan. Makanya kita pilih itu awal dan air. Bapak hanya menggunakan jenis pupuk kimia saja atau Bapak juga menerapkan pupuk organik? Organik ada, ini ada. Contohnya ada nanti sana. Kalau mau nanti nengok di situ. Kalau sawah itu nggak bisa. Harganya nggak kalau naik kan marah pemerintah kan. Organik. Pupuk cair ya, Pak? Cairan. Apanya ini? Dari
apa lembu, kencing lembu, kencing kambing, tai kambing, terus dedak, nah M4 yang tadi, terus batang pisang. Jadi ini dibiarkan berapa lama Pak? 1 bulan. Udah nampak kan? Udah Pak. Jadi sistem pemupukannya itu memang ditabur kayak gini ya Pak? Ya dalam apa dari pokok 1 meter dari pokok keliling dia. Jadi jangan sampai terkena batangnya juga. Iya, jangan dekat ke batangnya, soalnya hujan itu nggak sampai dia nanti ke pupuk itu kalau dekat dari pokok. Makanya 1 meter lebih lah dari pokok itu, supaya datang hujan langsung menyerap ke bawah. Soalnya kami juga ada mata kuliah perkebunan kelapa sawit juga kan Pak. Di sini kami juga memelihara tanaman sawit juga, dan di situ kami juga melakukan pemupukan. Di situ kami masih dalam skala kecil juga kan Pak. Di situ kami menggunakan pupuk apa ya, pupuk anti PKMB ya, pupuk anti PKMB dengan sistem tugal juga, karena itu masih dalam skala kecil. Makanya kami di sini juga melakukan survei untuk belajar juga kan Pak, bagaimana untuk skala besarnya. Kalau kita dulu bikin apa yang pupuk yang kalian bilang itu tunggal dia bisa bagus, tapi produksinya itu bisa satu pemainnya minggu ini apa dia produksi dia kan bisa lah itu nanti langsung semua apa panen itu semua, tinggal dua lagi di situ. 1 minggu lagi, 2 minggu lagi udah habis, nunggulah kita 6 bulan lagi. Kalau tunggal ini kita bikin 1 terus dia rutin, nggak mau naik turun. Tapi kalau saya yang bilang kalian cukup apa itu cepat dia produksi, jadi naik turun dia apanya bisa dalam per ton apa dia per hektar dia nanti bisa 3 ton, minggu datang bisa 500 kilo. Jadi nggak tentu nggak kan, tentu Pak? Iya. nah, nggak rutin dia gitu. Kalau tunggal ini bisa kita minggu depan bisa segini, naik turunnya sedikit itu enggak skalanya gitu kan. Nah paling gini dia kalau yang tunggal itu apa itu harus naik ke atas nggak turun ke bawah itu. Pemeliharaan berikutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit, di mana ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pertumbuhan dan produksi tanaman kelapa sawit. Hama yang merupakan organisme perusak tanaman dapat mengakibatkan kerugian ekonomi sampai 30% pada perkebunan kelapa sawit. Begitu juga penyakit yang menyebabkan perubahan abnormal. Dari itu saya ingin bertanya kepada Bapak, dalam perkebunan kelapa sawit ada penyakit tanaman yang cukup rawan menyerang tanaman sawit, yaitu pulvularia dan thrapnosa kan Pak, yang dapat menyerang pada masa pembibitan kelapa sawit. Lalu apa Bapak ada tips atau cara tertentu untuk mengatasi serangan penyakit ini? Cuma pakai eksekusi aja, kita semprot dia, cuma itu aja apa kita. Jadi tetap harus dilakukan pemantauan juga. Ya, harus terus pembersihan lahan supaya jangan datang gulma gitu kan. Nah itu yang pertama itu ya, kalau nggak bersih dia gulma itu masuk apa ya, kebersihan yang paling pertama. Merumput harus nggak ada kayak ini lah, jangan ada rumputnya kan, paling berbeda. Baik Pak, jadi di sini kita harus lebih memperhatikan bagaimana cara kita merawat atau memelihara tanaman sawit kita, yang seperti sudah kita bincangkan tadi dengan Bapak Jupri. Ya, terima kasih Pak atas ilmu barunya yang kami dapatkan. Semoga kami dan bahkan siapa saja dapat lebih memperhatikan pemeliharaan tanaman sawit ini. Untuk yang terakhir nih Pak, apa Bapak mungkin ada pesan-pesan gitu kan Pak kepada kami mahasiswa juga kan Pak ini,
bagaimana kami sebagai pemula, mungkin ada yang untuk kedepannya itu mau jadi pemula dalam hal perkebunan kelapa sawit kan Pak, mungkin Bapak ada pesan-pesan mungkin kepada mereka, mungkin dalam hal bagaimana kita harus merawatnya, kita harus melakukan apa gitu Pak, biar lebih kita agar mengetahui gitu Pak sebelum maju ke lapangan gitu Pak. Kalau saya pendapat cuma kemauan. Kalau ada kemauan bisa kita jadi. Tapi biarpun banyak kalau nggak ada kemauan nggak jadi. Jadi harus niat dulu Niat kan dulu. Pak. Ya. Kalau kalau ada niat baru bisa jalan. Pertama itulah. Lalu yang kedua harus rutinlah kita menjaganya, menengoknya, melihatnya semua kan, apa yang kendala, apa yang kekurangan harus kita nengok kan. Jadi Pak memang harus kita tahu dulu kan Pak dasar-dasarnya itu apa sebelum memulai ke lapangannya langsung kan Pak. Ya. Kendala yang pertama ada kemauan kita berkebun baru bisa. Kalau belum ada kemauan belum bisa. Biarpun banyak duit kita. Yang pertama itu kemauan ada. Baik Pak, untuk sampai di sini mungkin perbincangan kita. Jadi di sini kita dapat pesan tadi dari Bapak Jupri bahwa yang pertama itu memang kita harus punya kemauan terlebih dahulu untuk memulai perkebunan ataupun usaha yang akan kita lakukan gitu di kedepannya kan. Nah, sampai di sini perbincangan kami bersama Bapak Jupri pada hari ini semoga dapat menjadi ilmu baru bagi teman-teman semuanya, dan terima kasih pada Bapak Jupri telah meluangkan waktunya pada kami, dan semoga perkebunan ini menjadi lebih sukses. Cuma ada pesan saya sama mahasiswa ya, supaya ada nanti sama pemerintah supaya pupuk dikontrol. Itu pesan saya sama adik-adik ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya, dan untuk kawan-kawan semuanya terima kasih dan sampai jumpa. Dari data yang kami ambil dari podcast tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan perkebunan kelapa sawit milik Pak Jupri belum optimal dikarenakan kurangnya pengetahuan pada pengendalian hama dan penyakit serta pemupukan. Di bagian pengendalian hama dan penyakit, pemilik kebun kurang mengetahui jenis hama dan penyakit serta cara mengatasinya, sehingga itu sangat berpengaruh pada produktivitas kelapa sawit tersebut. Di bagian pemupukan, pemilik kebun belum menerapkan standar pemupukan pada tanaman menghasilkan, sehingga jika produksi per hektar per tahun 4-8 ton, pemilik kebun hanya menghasilkan 1-2 ton per hektar per tahun karena kurangnya pengetahuan tentang standar pemupukan tanaman menghasilkan. Berbicara kesan-pesan selama di lapangan itu, saya sebagai perwakilan dari kelompok 12 akan menyampaikan kesan-pesan kami selama survei langsung di lapangan. Tentu ini akan menjadi pengalaman yang menarik bagi kami. Kami dapat belajar langsung dari yang memang sudah berpengalaman dan memotivasi diri untuk selalu berkembang. Satu yang paling saya ingat adalah kutipan kalimat dari Bapak Jupri yang berkata bahwa jika tidak ada kemauan, kita tidak akan menjadi, walaupun kita punya banyak duit. Wah, rasanya tuh kita ingin memperbaiki diri lebih baik lagi. Selain itu, di sana kami juga belajar bagaimana pemeliharaan yang dilakukan di perkebunan sawit. Namun, bukan hanya di pemeliharaannya saja, di sana kami juga mendapat ilmu baru tentang pemanenan sawit. Maka dari itu, pesan kami di sini, walaupun di tengah pandemi COVID-19, sistem pendidikan kita harus siap melakukan lompatan untuk melakukan transformasi pembelajaran daring bagi seluruh mahasiswa. Di sini kita memasuki era baru untuk membangun kreativitas, mengasah skill mahasiswa, dan meningkatkan kualitas diri dengan perubahan sistem, cara pandang dan pola interaksi kita dengan teknologi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita yang butuh alam, bukan alam yang butuh kita.
Sesuai pesan Pak Edi Abdurrahman sebagai Direktur Utama atau Dirut Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS yang berkata bahwa jagalah industri sawit dan dukung energi hijau nasional. Oleh karena itu, pelajari alam, cintai alam, berdekatanlah dengan alam karena alam tidak akan pernah mengecewakanmu. Kalau